Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anggota TNI yang mengamuk di kantor polisi. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada suatu pagi yang cerah, suasana di kantor polisi wilayah pinggiran kota tampak tenang. Beberapa polisi terlihat duduk santai, mengobrol ringan, atau melanjutkan tugas mereka. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seorang pria muda bernama Edo. Dengan langkah terburu-buru dan wajah cemas, ia masuk ke kantor polisi. Edo adalah adik dari Adit, seorang anggota polisi yang lebih senior. Edo datang karena motornya baru saja disita oleh polisi setelah kecelakaan ringan yang dialaminya di jalan raya. Meskipun ia merasa bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh jalan licin, bukan kelalaiannya, motornya tetap disita sebagai barang bukti. Edo, yang merasa tidak ada kesalahan serius, langsung mendekati seorang petugas yang berjaga dan meminta untuk mengambil motornya kembali. Petugas tersebut memberitahukan bahwa motor bisa diambil jika Edo membayar biaya administrasi sebesar 1 juta rupiah. Edo terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa kecelakaan itu bukan karena kelalaian dirinya, melainkan faktor eksternal seperti jalan licin. Namun, petugas tetap bersikukuh bahwa biaya tersebut adalah prosedur yang harus diikuti. Merasa diperas, Edo keluar dari kantor polisi dengan wajah murung. Ia segera menelepon kakaknya, Adit, yang bertugas di satuan lebih tinggi. Dengan suara gemetar, Edo menjelaskan situasi tersebut. Adit, yang merasa marah dan kecewa mendengar perlakuan tidak adil terhadap adiknya, segera bergegas menuju kantor polisi untuk menuntut agar motornya segera dikembalikan tanpa syarat. Adit, yang dikenal sebagai pribadi yang tenang namun tegas, segera memutuskan untuk mengambil tindakan setelah mendengar keluhan adiknya, Edo. Meskipun perasaannya dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan, Adit tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu bahwa tindakan ini bukan hanya untuk membela adiknya, tetapi juga untuk menegakkan keadilan. Dengan sigap, Adit mengenakan seragam dinasnya dan memacu motornya menuju kantor polisi tempat kejadian. Perjalanan menuju kantor polisi terasa singkat, namun penuh dengan pikiran yang membara. Adit terus mengingat kata-kata adiknya dan perasaan tak adil yang dirasakan Edo. Tidak boleh ada keluarga polisi yang diperas begitu saja, pikir Adit dengan tegas. Sesampainya di kantor polisi, Adit memarkirkan motornya dengan cepat dan memasuki kantor dengan langkah mantap. Begitu ia masuk, suasana yang tadinya santai langsung berubah. Semua petugas yang ada di sana menoleh dan merasa tegang begitu melihat Adit, yang merupakan anggota polisi berpangkat lebih tinggi. Adit langsung mendekati meja tempat petugas yang sempat berbicara dengan adiknya duduk. Dengan tatapan tajam, ia bertanya, "Kamu yang meminta uang dari adik saya?" Petugas tersebut langsung terlihat gugup dan mencoba mengelak. "Kami hanya menjalankan prosedur, Pak," jawabnya terbata-bata. Adit menahan emosinya, namun suara Adit mulai meninggi. "Jangan main-main dengan hukum. Jangan coba-coba memeras warga," teriak Adit dengan tegas. Suasana semakin tegang, dan beberapa petugas lain datang untuk mencoba menenangkan situasi. Namun, Adit yang semakin marah tetap menuntut agar motornya segera dikeluarkan tanpa syarat. Setelah Adit berteriak dengan tegas, suasana di kantor polisi menjadi semakin tegang. Petugas yang semula tenang kini mulai cemas, khawatir akan dampak dari perbuatan rekan mereka yang telah memeras Edo. Adit berdiri dengan penuh kewibawaan, memastikan semua petugas mendengar ancamannya yang keras. Kapolsek yang mendengar keributan segera keluar dari ruangannya untuk melihat apa yang terjadi. Begitu Kapolsek tiba, ia berusaha menenangkan Adit yang masih marah. Dengan nada yang lebih lembut, Kapolsek meminta maaf atas kejadian tersebut dan mencoba memberikan penjelasan bahwa itu semua terjadi akibat kelalaian prosedural. Namun, Adit yang sudah terpukul dengan perlakuan terhadap adiknya, tidak bisa menerima begitu saja penjelasan tersebut. "Ini bukan masalah prosedural, ini masalah keadilan," teriaknya, menegaskan bahwa tindakan memeras adalah pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan. Adit,
dengan nada penuh penekanan, memperingatkan Kapolsek dan seluruh anggota yang hadir. Jika ini tidak segera diselesaikan dengan benar, saya akan melaporkan langsung ke POM. Ancaman ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi merupakan langkah nyata yang akan membawa masalah ini ke ranah yang lebih besar jika tidak ada penyelesaian yang memadai. Kapolsek, menyadari bahwa situasi bisa semakin buruk jika dibiarkan, akhirnya mengambil langkah cepat. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan motor Edo. Dalam waktu 5 menit, motor itu sudah berada di luar kantor polisi, siap dikembalikan kepada Edo. Ketika Edo memeriksa motornya, meskipun tidak ada kerusakan berarti, perasaan kesal dan marah tetap menghantuinya. Ia merasa diperlakukan tidak adil hanya karena menyelesaikan kecelakaan yang seharusnya tidak memerlukan biaya administrasi. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Adit menatap seluruh petugas dengan tegas dan berkata, "Ini yang terakhir kalinya. Jangan pernah ada lagi yang berani mempermainkan warga." Setelah itu, Adit dan Edo meninggalkan kantor polisi dengan langkah cepat. Sementara para petugas hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa peristiwa ini akan meninggalkan dampak besar pada mereka dan institusi kepolisian. Setelah kejadian yang menegangkan di kantor polisi, suasana di lingkungan tersebut mulai berubah menjadi lebih tegang. Kapolsek segera mengumpulkan seluruh anggota polisi untuk rapat tertutup. Ia memberikan peringatan keras tentang kemungkinan besar akibat yang bisa timbul jika masalah ini sampai dilaporkan ke POM atau pihak yang lebih tinggi. Kapolsek menekankan bahwa jika laporan Adit terbukti benar, hal ini akan berisiko merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Para petugas mendengarkan dengan seksama, beberapa di antaranya merasa gelisah karena kejadian tersebut telah mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal. Sementara itu, Adit, meskipun telah mendapatkan kembali motor adiknya, masih merasa tidak puas. Ia tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Perasaan marah yang ia rasakan saat itu masih menggelora, dan ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Adit menyusun laporan resmi mengenai kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada atasannya di markas. Laporan itu memuat rincian kejadian, mulai dari perlakuan tidak adil yang diterima adiknya, hingga tindakan memeras yang dilakukan oleh petugas di kantor polisi. Adit dengan tegas menuliskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam institusi yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Komandan Adit membaca laporan tersebut dengan serius, dan ia menganggap masalah ini sebagai hal yang sangat penting. Jika ini benar, kita harus menindaklanjuti. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah keadilan, ujar komandan dengan nada tegas. Komandan memberi instruksi agar penyelidikan dilakukan secara transparan, dan jika ditemukan bukti yang cukup, tindakan disipliner harus segera diambil terhadap petugas yang terlibat. Sementara itu, petugas yang terlibat dalam insiden ini, Aibtu Zainal, mulai merasa gelisah. Beberapa rekannya menyarankan agar ia segera meminta maaf kepada Adit dan keluarganya untuk meredakan situasi. Namun, Zainal yang merasa belum siap menghadapi konsekuensinya, malah meremehkan masalah ini. Ia berpikir bahwa permasalahan ini akan segera mereda dan tidak akan ada dampak besar. Namun, ketidakpedulian Zainal terhadap seriusnya masalah ini akhirnya menjadi bumerang yang memperburuk posisinya. Beberapa hari setelah kejadian di kantor polisi, laporan tentang insiden yang melibatkan Aibtu Zainal akhirnya sampai ke pihak Denpom, yang bertanggung jawab dalam pengawasan tindakan aparat kepolisian dan militer. 2 penyelidik militer segera ditugaskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka langsung menghubungi dan meminta untuk bertemu dengan Aibtu Zainal untuk klarifikasi mengenai tindakan yang diambilnya. Zainal, yang awalnya merasa yakin bahwa masalah ini akan segera reda, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dengan wajah gelisah, ia dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait perbuatannya. Di ruang penyelidikan yang sepi, Zainal berusaha keras untuk membela tindakannya. "Saya hanya mengikuti prosedur yang berlaku," ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Namun, salah satu penyelidik militer menunjukkan rekaman percakapan antara Edo dan Zainal yang menunjukkan dengan jelas bahwa permintaan biaya administrasi 1 juta rupiah itu tidak didukung oleh prosedur resmi. Rekaman tersebut membuat Zainal terdiam dan tidak bisa mengelak. Pemandangan itu menambah ketegangan, karena Zainal sadar bahwa ia telah melanggar kode etik sebagai aparat penegak hukum. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian ini mulai tersebar ke publik.
Video yang menunjukkan Adit yang marah dan menuntut pertanggungjawaban Zainal viral di media sosial. Warga yang menonton video tersebut mulai memberikan dukungan kepada Adit, dan netizen ramai membicarakan kasus ini. Banyak dari mereka yang merasa bahwa tindakan Adit adalah bentuk keberanian yang patut dihargai, karena ia berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh sesama aparat kepolisian. Keberanian Adit untuk melawan ketidakadilan telah menyentuh hati banyak orang. Masyarakat yang sebelumnya cemas dan takut untuk melaporkan masalah serupa kini mulai merasa ada harapan baru. Meskipun Zainal berusaha mengelak dari tanggung jawab, tekanan dari masyarakat, serta bukti yang semakin kuat, membuat situasi semakin sulit baginya. Sementara itu, Adit tetap fokus pada tujuannya untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang, dan bahwa keadilan harus ditegakkan, tanpa pandang bulu. Keesokan harinya, Adit dipanggil ke markas untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai insiden yang melibatkan adiknya, Edo, dan petugas yang memerasnya, Aibtu Zainal. Adit hadir dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi berlebihan, dan menceritakan seluruh kronologi kejadian secara jelas dan lugas. Ia menjelaskan bahwa tindakan Zainal yang meminta uang administrasi 1 juta rupiah dari adiknya adalah penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa diterima. Adit juga menegaskan bahwa dirinya bukan hanya bertindak untuk membela keluarganya, tetapi untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Dalam penjelasan yang disampaikan Adit, ia mengungkapkan bahwa meskipun permasalahan tersebut bersifat pribadi, dampaknya sangat besar terhadap citra kepolisian jika tidak ditangani dengan tegas. Pimpinan di markasnya mendengarkan dengan serius dan memberikan respons positif terhadap laporan Adit. Kami sangat menghargai sikap profesional yang kamu tunjukkan. Ini adalah contoh bagaimana kita harus bertindak ketika menghadapi ketidakadilan, ujar salah seorang pimpinan. Mereka juga menyatakan dukungannya untuk tindakan yang telah diambil Adit dan berjanji akan menangani kasus ini dengan tuntas. Keputusan untuk mengambil langkah tegas terhadap petugas yang terlibat menjadi penting agar masyarakat tahu bahwa kepolisian tidak akan mentolerir tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Sementara itu, Kapolsek yang mengawasi kejadian ini merasa perlu untuk mengakui kelemahan dalam pengawasan internal dan mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa tersebut. Ia pun meminta maaf secara resmi kepada Adit dan keluarganya. Kapolsek mengakui bahwa sistem pengawasan dan prosedur yang ada di kantor polisi tersebut perlu diperbaiki agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Zainal, yang akhirnya dihadapkan pada konsekuensi dari tindakannya, dicopot dari jabatannya dan dijatuhi sanksi administratif. Keputusan ini diambil setelah melalui penyelidikan yang transparan dan berdasarkan bukti yang ada. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi institusi kepolisian dan TNI yang sepakat untuk meningkatkan pengawasan dalam pelayanan publik. Mereka juga berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini berdampak positif pada masyarakat. Warga yang sebelumnya takut untuk melapor kini merasa lebih percaya pada aparat keamanan, mengetahui bahwa ada tindakan tegas terhadap penyalahgunaan wewenang. Adit, meskipun kembali menjalani tugasnya, kini dikenal sebagai sosok yang dihormati dan dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Tindakannya membela hak adiknya dan melawan ketidakadilan memberikan contoh nyata tentang pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam institusi penegak hukum.